Warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin para bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Mari kita mulai untuk membahas tentang tajhizul mayyit, dan kebetulan malam ini yang ditugas adalah saya. Sebetulnya senior-senior saya ini banyak yang lebih tahu, lebih berpengalaman, tapi karena yang ditugas itu adalah saya, ya sami'na wa ta'na, saya laksanakan. Dan mohon koreksinya, takut nanti ada yang kurang pas atau salah, ya, mohon koreksinya. Yang pertama tentang menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit ini hukumnya sunnah apabila yang sakit itu bukan ahli maksiat. Kalau yang sakit ahli maksiat, kita tidak disunahkan, karena waktu hidupnya saja kita benci, apalagi waktu sakitnya. Paling dibilang tulang. Jadi kalau yang sakit itu bukan ahli maksiat, kita disunahkan untuk menjenguknya. Yang pertama, ketika menjenguk orang sakit, jangan terlalu lama dengan si sakit, kecuali atas keinginan si sakit. Di menjenguk orang sakit, jangan terlalu lama, kecuali atas kemauan orang yang sakit. Saya terangkan satu persatu dulu, pertanyaannya nanti di belakang, Bapak ya, biar cepat selesai. Yang kedua, dinasihati agar sabar dan kabarkan bahwa dia akan mendapat pahala yang besar atas sakitnya. Orang yang sedang sakit, kita nasihati, yang sabar Pak ya, yang sabar. Insya Allah kalau sampean sabar, dosa-dosa sampean akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, berdoa atas kesembuhannya, kecuali jika keberadaannya membawa mafsadah bagi umat muslim. Jadi kita doakan agar cepat sembuh, kecuali yang sakit akan membawa mafsadah atau kerusakan bagi tetangganya. Ini kalau sembuh, sepeda motor di lingkungan sini habis semua misalnya, atau ayam habis semua, tidak usah didoakan, cukup didatangi saja. Doanya ini dibaca 7 kali. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyushfiyaka. Kalau perempuan ayyushfiyaki. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyushfiyaki. Bisa ditambah doa seperti biasa yang kemarin, yang biasa dibaca oleh orang-orang yang menjenguk orang sakit. Ada tambahannya, Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'u. Boleh ditambah dengan bacaan itu. Yang keempat, memberi harapan bahwa ia akan sembuh. Jadi dikasih harapan, insya Allah kamu akan segera sembuh. Jangan tambah ditakut-takuti Pak ya, kemarin tetanggaku sakit seperti ini langsung mati. Jangan seperti itu, kasihan. Yang nomor 5, disuruh memperbanyak bacaan surat Al-Ikhlas. Ini yang sunnah. Yang kelima, disuruh memperbanyak bacaan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ila akhirih. Moga lanjut. Bila sudah ada tanda-tanda akan meninggal, di antaranya yuwarrid ya, nafas sudah ada di tenggorokan, itu sudah ngelerker jadi wong roh, dan ngelerker. Maka dihadapkan ke kiblat, berarti kepala ada di timur Bapak ya.
ya. Kalau sudah ada tanda-tanda orang itu mau mati, kepala ke timur, dihadapkan ke kiblat. Ini yang sunnah. Kok seandainya di rumah itu sempit, tidak bisa Pak menghadap ke barat, bisanya kepala di utara, ya tidak apa-apa, tidak usah dipaksakan. Ini cuma yang sunnah. Dan yang utama, kepala di timur menghadap ke kiblat, agak ditinggikan, dikasih bantal. Ini yang sunnah. Yang kedua, duduk di sebelah kanan dan menuntun kalimat tauhid la ilaha illallah, dan menuntunnya jangan diulang-ulang kecuali si sakit berbicara atau membaca zikir yang lain. Jadi dibaca satu kali saja, la ilaha illallah, biar si sakit mengikuti. Baru kalau tidak mengikuti, tidak mau mengikuti, dibacakan lagi. Kalau dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, takut si sakit yang sedang sakaratul maut itu malah tambah bingung. Cukup satu kali, kecuali sebagai bicara atau membaca zikir yang lain. Membaca zikir yang lain segera diulangi lagi biar mengikuti ini. Karena sesuai hadis itu, barang siapa yang akhir dari kalamnya, dari perkataannya la ilaha illallah, dakhala jannah, akan masuk surga. Jadi yang akhir perkataannya terus pas meninggal itu adalah la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Untuk yang lainnya kan ya kurang tahu. Yang jelas ini yang biasa dipakai di pesantren-pesantren dan lain-lain. Makanya disunahkan baca la ilaha illallah satu kali saja. Kalau sudah ikut ya sudah. Kalau belum mengikuti atau baca zikir yang lain, diulang. Selanjutnya, yang ketiga, dibacakan surat Yasin dengan nyaring dan surat Ar-Ra'd dengan lirik. Yasinnya yang keras, tapi tidak usah pakai speaker belakang. Pakai Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'd yang lirik, jangan terlalu keras. Itu manfaatnya agar menggampangkan keluarnya roh, biar roh gampang keluar. Dibacakan surat Ar-Ra'd dengan lirik. Yang keempat, diberi minum air putih sedikit-sedikit pakai sendok bapaknya. Biasanya keluarga yang biasa mendampingi orang yang sakaratul maut sudah tahu, jadi dikasih minum sendok-sendok. Bahkan wajib jika ada tanda meminta. Kalau si sakit yang sedang sakaratul maut minta, maka wajib hukumnya memberi minum bagi ahli warisnya atau yang menungguinya di dalam keadaan sakaratul maut. Wajib kalau yang sekarat itu minta minum. Kalau tidak minta, itu sunnah dikasih minum sedikit-sedikit pakai sendok. Selanjutnya, nomor 5, si sakit suci dari hadas, sebab malaikat Jibril hadir pada orang yang mati dalam keadaan suci. Kalau bisa diwudui, disucikan dari hadas. Kalau bisa, atau kalau tidak bisa, pakai air tidak bisa, ditayamumi. Yang mengerjakan ya ahli warisnya atau yang menungguinya dalam keadaan sakit. Jadi kalau kita yang bagi orang sakit atau keluarganya nunggu keluarganya yang sakit, diusahakan keluarganya itu suci. Karena itu makanya malaikat Jibril hadir pada orang yang mati dalam keadaan suci dan akan mendoakan orang yang akan mati tersebut. Dapat. Itu tadi yang sakit dan sakaratul maut. Sekarang bila telah wafat, ini sudah meninggal. Prosesnya mulai dari sini. Bila sudah meninggal, pertama pejamkan kedua matanya,
Bila kesulitan, usap dengan kain yang dibasahi air hangat. Itu pertama. Karena mata itu mengikuti keluarnya roh. Jadi ada orang yang mati matanya terbelalak. Tidak usah pakai penafsiran jalan lain lah. Ini matinya dulu hidupnya begini, makanya matinya terbelalak matanya. Tidak usah. Ya. Mata yang terbelalak itu dikarenakan mengikuti keluarnya roh dari badan. Jadi caranya, bila kesulitan, usap dengan kain yang dibasahi air hangat. Itu yang pertama. Bila masih sulit, masih belum bisa, maka tariklah lengan tangan mayit bersamaan dengan menarik ibu jari kaki. Ini bila mata sulit untuk terpejam, ya, maka tariklah lengan tangan mayit bersamaan dengan menarik ibu jari. Berarti harus ada 2 orang. Cara menarik, jarinya ditarik. Jadi ada 2 orang. Tarik secara bersamaan. Jadi mun repot pamit jumpa kan yang praktek itu jadi begini cuma caranya narik seperti ini, dan menariknya jangan terlalu marah, jangan terlalu santai. Supaya aja tepat sampai gede begini. Ibu jarinya ditarik secara bersamaan. Bila matanya tak mau terpejam. Sudah? Ini nariknya ini abur narik. Jadi lengan kita tarik abur ini formula soko. Abur ini dipakai hitung dan batu 2, 3. Paham? Selanjutnya, yang kedua, mengikat dagu atau rahang si mayit ke arah kepala agar tidak menganga. Nika cangkel talen di kain. Jadi talen saja. Makle vitamin saya makle saja tangan. Malate masukin hayawan. Jadi taran talen saja. Talen sampai atas. Bagi sampai cangkel, sampai eser. Selanjutnya melemaskan semua persediaan dengan cara meneguk semua persediaan. Coba maju Pak, lagi Pak. Ini cara melepaskan jenazah biar tidak kaku. Ini persediaan di kemana? Tuh, 2, 3. Terus kenton. 2, 3. Terus tanam juga. 2, 3. Kenton juga aja Pak. Ini potong juga. Ada apa lagi? Kalau sini enton, persediaan enton. Selanjutnya persediaan yang sini. Dikarani juga sampai lemes. Kaki. Insya Allah jenazah tidak akan kaku, lemes. Selanjutnya, jarak dulu. 4, lepas semua pakaiannya. Ini tidak bisa dipraktekkan di sini. Diganti dengan kain tipis. Jika kesulitan membuka pakaiannya, maka boleh mengguntingnya dengan izin ahli waris yang bukan mahjur alaih. Ahli waris yang berhak menerima
bukan yang mahjur alaih ya. Jadi pakaiannya itu dilepas. Kalau tidak memungkinkan, biasanya saya prakteknya yang ada di desa-desa, di kampung-kampung itu tidak bisa dilepas, maka harus pakai gunting. Cuma harus izin pada ahli warisnya. Takut yang dipakai waktu mati itu sarung BHS, Pak. Ya, ada 1,5 juta pakai gunting eman. Kalau cuma wadimor, gunting Pak, lipat ada dana, paling saya ketemu. Harus dengan izin ahli warisnya. Kalau ahli warisnya tidak mengizinkan, tetap tidak boleh digunting. Ya dibuka, diangkat, kemudian ditarik sarungnya. Yang kelima, taruh di atas dipan tanpa alas. Di sini Sinoman sudah menyediakan biasanya ya, untuk tempatnya jenazah. 6. Sunnah dihadapkan ke kiblat, kepala ke timur. Yang sunnah begitu bapak-bapak ya, bukan kepala di utara. Selama ini di kampung-kampung kan kepalanya di utara waktu memandikan. Yang sunnah itu kepalanya di timur, ditinggikan. Jadi misalnya ada pakai bantalannya itu ditinggikan daripada badan dan kakinya. Jadi pakai kiblat bersama menghadap ke kiblat. Itu yang sunnah. Seandainya tempat tidak memungkinkan di Surabaya karena gangnya sempit, tidak apa-apa. Kepala ke udara tidak apa-apa. Tahu satu kan Pak, bodoh depan Ustaz Nurwala di Timur, injak ke Timur saya. Itu urusan ini sunnah. Ini bukan wajib Pak ya, bukan wajib, sunnah. Yang sunnah kepala di timur. Seandainya ditaruh di utara atau ditaruh di selatan, tidak apa-apa. Tapi tidak dapat kesunahan. 7. Taruh benda seberat setengah ons di bagian perut mayit di luar kain penutup, agar angin keluar perut mayit tidak lembut. Jadi sebelum dipandiin, yang sunnah itu di atas perut dikasih barang yang beratnya kira-kira setengah on. Bodi setengah kilo Pak, setengah on. Itu apa tujuannya? Agar perut mayit tidak kembung. Agar perut mayit tidak kembung, itu tujuannya. Jadi sunnah dikasih barang di atas perut, itu setapung ini paling barang seberan setengah on. Mungkin ini belum dipraktekkan. Dan yang wajib mengerjakan semua ini ahli waris keluarganya, bukan Pak Mukjir. Yang wajib mentajis majid itu ahli waris keluarganya. Kalau keluarganya tidak ada, tetangganya, bukan Pak Mukjir. Pak Mudin dan Bu Mudin hanya memimpin jalannya tajizul mayit, takut ada yang keliru. Takut bodoh sekelerok, jadi bodoh Pak Mudin sama lain, sedikit mak sedikit. Itu tugasnya ahli waris, bukan tugasnya Pak Mudin. Selanjutnya nomor 8, sunnah menebar wewangian atau bakar dupa atau model betura dimin pakai mobil minyak. Bagi keluarga seseda disunnahkan membakar wewangian atau dengan dupa dan sejenisnya. 9, ini kesebut berani gitu. Segera bayar hutangnya. Nikah. Sebab menurut bening saya mungkin. Caranya gimana? Harus dialihkan saja. Malam mayit tak diketanggungan. Soalnya mu'allakun bidailihi, roh dia dipegentong bi otak. Mun otak kita lu bersih atau tak ada senangku, roh itu tidak sampai ke tempatnya. Jadi baina sama wal ada di antara langit di bumi. Caranya tak kuat.
Utang bapak dia utang berapa? Misalnya nanti utang 1 juta, tanggung kok. Utang bapak bebas. Biko aja celah. Berarti ini bapak sampean atau keluarganya sampean lain sudah bebas. Rohnya sudah tidak mu'allaq baik bidaihi. Jadi sudah tidak digantungkan dengan hutang-hutangnya. Hutang sudah ditanggung anaknya atau siapa saja yang menanggung hutangnya. Berarti bapak sampean atau keluarga yang lain yang sepon sampean berarti sudah bebas. Sampean berarti sudah hutang. Itu caranya, kasihannya si jenazah. Nomor 10, umumkan kematiannya. Kematiannya diumumkan. Sekarang lebih enak, ada WA, ada telepon, ada FB. Cara mengumumkannya sudah enak sekarang. Sudah Pak. Ini biar tidak bosan atau tidak ngantuk, diisi pertanyaan dulu. Dari yang tadi yang diterangkan, mungkin ada yang masih belum paham, yang iskal, tapi jangan melebar ke bab yang lain, bab ini saja. Monggo. Kan sering sampai temukan di masyarakat cara mentajiz mayit, mungkin ada yang tidak sama dengan ini. Monggo, sampai tanyakan. Pada hari itu ada jenazah, kakinya itu kaku karena terus jadi miring gitu. Apa dipaksa itu? Apa gimana caranya? Kalau dipaksanya jangan dipaksa, tapi kita harus ikhtiar dulu. Biar boleh tidak apa-apa, asalkan tidak merusak anggotanya. Baik, kalau diikat terus putus, pas potong mah tak boleh. Memandikan jenazah. Ini tadi sudah, sebelum memandikan itu caranya tadi sudah. Sekarang memandikan jenazah. Jenazah wanita yang utama perempuan yang punya hubungan mahram. Jika jenazahnya itu perempuan sesuai nikah ini, maka selebih utama yang memandikan adalah mahramnya yang perempuan. Kalau tidak ada, lelaki tidak boleh mandikan kecuali suami atau mahramnya. Kalau saudara perempuannya tidak ada, tidak apa-apa saudara laki-lakinya yang mahram tadi, atau suaminya, suaminya atau saudara laki-lakinya yang mahram, yang tidak batal wudu. Kalau tidak ada semua, saudara perempuan tidak ada, suaminya sudah mati duluan, saudara laki-laki tidak ada, tetangganya yang perempuan yang wajib memandikan. Selanjutnya nomor 2, jenazah pria. Kalau yang mati itu perempuan laki-laki, manusia dan laki, yang utama lelaki yang punya hubungan waris asabah. Saya ambil waris asabah nikah putranya. Putranya yang mempunyai waris asabah itu putra, anak laki. Perempuan tidak boleh memandikan kecuali istri atau mahramnya. Kalau sudah tidak ada anak laki-lakinya, ya, maka boleh yang memandikan itu istrinya atau saudari perempuan yang mahram. Di keluarga perempuan yang masih mahram tidak batal wudu. Jadi boleh perempuan memandikan orang
seorang laki-laki asalkan mahram. Dan sebagian ada yang berpendapat tidak boleh. Yang ini oleh mandi dari laki, ada orang laki oleh mandi dari ini. Boleh Pak ya, kalau mahram. Ya, jadi itu perlu digarisbawahi. Kalau mahram, waktu hidupnya tidak batal wudhu, boleh mandikan. Dilanjut Bro. Persiapan memandikan jenazah. Yang pertama, siapkan tempat tertutup beratap. Ini sunnah Pak ya, yang beratap. Di sini di Surabaya biasanya kan tidak pakai yang beratap, cuma pakai satir pinggirnya. Yang lebih baik itu yang beratap. Dapat yang terang tujuannya. Kalau ada tempat, itu yang utama, tapi tidak wajib Pak ya. Tidak wajib. Yang wajib itu kan di pinggir-pinggirnya, di satir di pinggirnya. Yang beratap itu lebih baik. Dua, ditutupi kain tipis. Mayit tidak boleh ditelanjangi. Coba abang tahun ini disampaikan yang mandikan ya haram kalau mayit ditelanjangi dan menatap auratnya mayit, melihat auratnya mayit tidak boleh. Sama pada waktu hidupnya. Jadi ini wajibnya. Ditutupi kain tipis ini wajib Bapak. Tidak boleh ditelanjangi jenazahnya. Tidak boleh. Selanjutnya 3, tebar wewangian atau membakar dupa, sunnah. Seperti tadi itu waktu meninggalnya. 4, tutup wajah mayit selama memandikan, sunnah. Kecuali sedang ihram. Kalau sedang ihram tidak boleh ditutup. Kalau sedang ihram di tanah suci Mekah terus meninggal, wajahnya tidak boleh ditutup. Kalau tidak ihram, meninggal biasa, maka sunnah ditutup, mukanya itu ditutup. Jadi kain itu menutup mulai dari muka sampai bawah aurat. Ya, aurat itu beda surah warubah. Auratnya laki-laki kan mulai dari pusar sampai lutut. 5, sebaiknya mayit dipangku 3 orang. Monggo. Maju 3 orang sekaligus masih apa nih calon-calon jenazah ini. Sama dengan kita, kita jalan semua. Tarik. Telok orang. Ini yang sunnah ya. Seandainya tidak dipangku, ya tidak masalah. Yang sunnah seperti itu. Ya ini sebaiknya main dipangku 3 orang seperti ini Pak. Dari kanannya 2 orang, dari kiri 1 orang. Yang memandikan yang amanah dan tidak masuk selain yang dibutuhkan saja. Sebaiknya yang memandikan itu yang amanah, tidak suka menyebarkan rahasia. Karena kalau yang memandikan sudah menyebarkan rahasianya orang, setelah memandikan dia akan cerita. Dia kalau yang meninggal itu tanda-tandanya orang baik. Kalau tanda-tandanya orang jelek, nanti zaman sebar tahu keluaran waktu dimandikan. Jadi orang seperti itu tidak boleh memandikan jenazah. Dikhawatirkan menyebarkan rahasianya mayit tadi. 7, walinya sunnah hadir. Yang ke-7, walinya sunnah hadir. Orang tuanya sunnah hadir. Meskipun tidak ikut memandikan, sunnah hadir. Ukuran minimal memandikan, minimal dia
Yang penting kesah. Sepenting kesah, Pak. Sepenting kesah. Bersihkan seluruhnya najis, lalu ratakan air ke seluruh tubuh mayit. Ini ukuran minimal memandikan. Ini sepenting kesah. Yang penting mayit itu sudah dicawi, ya, kotorannya dibersihkan, terus disiram pakai air 1 kali yang rata, itu sudah cukup. Itu yang wajib, ya. Sepenting kesah, itu sah sudah. Kalau untuk lebih sempurnanya ini yang sempurna. Pertama, bersihkan kotoran di perut dengan cara mayit diposisikan agak condong ke belakang dan tekan perut mayit berulang-ulang dari atas ke bawah. Coba ya, Ini saya berdebutkan kok gila. tekuk telinga. Nah, kita tekan mana kotoran keluar. Tapi itu Rasulullah sendiri, aku bahasa loh sakit tabu. Jadi tahunan mana kotoran keluar. Terus Pak. Itu apa yang ada? Berulang-ulang. Ya. Pada saat menekan perut bagian kanan, orang yang berada pada posisi kaki mengangkat paha kiri mayit. Demikian pula sebaliknya. Jadi ketika yang kanan tadi, orang yang kanan ini lagi menekan ya, bagian kanan, maka ini diangkat dengan orang yang ada di kiri tadi, kakinya diangkat. Jadi biar keluarnya kotoran itu lancar. Begitu sebaliknya, ketika orang yang ada di kiri menekan perut bagian kiri, maka orang yang kanan mengangkat kaki yang kanan. Gantian. Jadi kalau perut yang kanan ditekan, maka kaki yang kiri diangkat. Kalau perut yang bagian kiri ditekan, maka kaki yang kanan diangkat. Pertemanan. Untuk menyentuh auratnya, ini yang banyak kurang perhatian dari orang-orang yang memandikan jenazah. Untuk menyentuh auratnya wajib menggunakan alas atau sarung tangan. Untuk selain aurat hukumnya sunnah. Jadi yang memandikan mayit itu sunnah pakai kaos tangan. Kalau selain aurat, kalau mau menyentuh auratnya antara pusar dan lutut, wajib pakai kaos tangan. Bukan sunnah, wajib. Kebanyakan tidak pegangnya. Kebanyakan orang yang memandikan mayit itu tidak pakai kaos tangan di Surabaya itu, kebanyakan. Kebanyakan. Tapi alhamdulillah kalau di tempat saya suruh yang ada 2 orang yang pakai kaos tangan, dia yang harus membersihkan auratnya mayit. Sini lain kotu kaos tangan. Wajib itu hukumnya. Kalau tidak pakai kaos tangan, ya berdosa. Bukan mayit yang berdosa, yang memandikan ini yang berdosa. Terus bang, suami atau istri boleh menyentuh aurat mayit tanpa alasan, kecuali suami atau istrinya. Boleh lah. Coba boleh untuk mati untuk audit tak apa? Agak-agak untuk audit tak apa? Jadi yang boleh itu suami atau istrinya. Jadi kalau perempuan yang mati berarti yang boleh tidak pakai kaos tangan itu suami. Pun laki tak napa masih tak akui kaos tangan. Atau laki mati gini tak napa nilai. Menyentuh auratnya yang besar kayak itu ini auratnya lagi. Tak apa-apa.
nggak pakai kaos tangan. Kalau selain suami itu wajib pakai kaos tangan. Ini menurut Syafi'iyah, Imam Syafi'i beserta pengikut-pengikutnya. Ada pendapat dari kalangan Hanafiyah, dari Imam Hanafi dan pengikutnya, bahwa selain suami atau istri menyentuh aurat mayit tanpa alas hukumnya makruh, tak sampai haram. Mun Imam Hanafi mun nekuk aurat mayit tanpa kaos tangan, ini hukum makruh, tak sampai haram. Tapi menurut Imam Syafi'i hukumnya haram kecuali suaminya mayit atau istrinya mayit. Itu perbedaan pendapat di antara ulama mazhab. Yang enak itu pakai kaos tangan, Pak. Ya, karena yang kita mandikan kan barang kotor, takut ada kuman. Dan bahkan kalau saya praktek kursus kepada dokter ya, di dinas sosial itu ada. Jadi sebelum diangkat jadi muksin ada pelatihan yang digabung antara ulama, ada ustadznya, ada dokternya. Kalau dokter itu malah pakai sepatu, Pak. Aku sepatu saya teki saja. Oleh Pak ngakui kacamata anubawon yang kalau dipraktekkan di masyarakat itu jadi fitnah nanti. Tambah Pak sakit apa gitu, aku suruh di sini gitu. Jadi lebih baik pakai kaos tangan. Makanya kalau beli peralatan mayit, beli peralatan jenazah, keluarganya itu juga titip kaos tangan. Di apotek itu ada kaos tangan yang dari karet itu, tipis, itu tidak apa-apa pakai itu, Pak. Ya, jadi dipraktekkan biar bersih, ya, bersih, jenazah bersih, kita juga bersih. Jadi seandainya jenazah yang dimandikan itu ada penyakit menular, kita insya Allah selamat. Di antaranya penyakit haid. Saya pernah memandikan orang penyakit haid itu pernah. Karena orang yang matinya penyakit haid itu dari pori-porinya ini keluar darah, Pak. Jadi dua-duanya ngeremes dari pori-pori. Itu penyakit haid. Jadi masih pulas itu dua-duanya ngeremes. Jadi saya ke keluarganya bilang keluarga lebih baik dimandikan di rumah sakit, takut ada fitnah. Hanya penyakitnya lain-lain banget. Jadi di rumah sakit dibungkus pakai plastik, biasanya terus dikafani. Ya, paham? Oke. Yang memandikan mayit itu sunnah memakai kaos tangan. Kalau bukan aurat, kalau itu aurat, ya itu malah wajib pakai kaos tangan kecuali istri atau suaminya mayit. Ada yang bilang atau berpendapat makruh, itu bukan Imam Syafi'i, dari kalangan Imam Hanafi. Selanjutnya, bersihkan seluruh najis pada mayit. Membersihkan tubuh dan kuburnya dengan tangan kiri dan wajib menggunakan alas atau kain tipis seperti tadi. Ini sebelum dinihati, Pak. Jadi dibersihkan dulu najisnya. Ini belum niat mandi, masih belum. Dibersihkan dulu najis dan kotoran yang melekat pada mayit. Belum pakai niat. 4. Bersihkan gigi dengan jari telunjuk kiri dan lubang hidungnya dengan jari kelingking memakai alas. Di giginya dibersihkan pakai jari. Tak usah kue Pepsodent, Pak. Dipakai kue Pepsodent. 5. Bersihkan kotoran di bawah kukunya dengan benda yang lunak. Biasanya di sini pakai tangkai daun sirih.
pakai itu kan lunak, pakai tangkai daun sirih. Terus lah, mayit kemudian diwudui sebagaimana wudhunya orang hidup. Tadi masih belum keburu. Mayit kemudian diwudui sebagaimana wudhunya orang hidup. Kepala mayit ada dimiringkan agar air tidak masuk ke dalam mulutnya. Ada niatnya sebagai berikut. Saya niat mewudui untuk mayit ini. Atau kalau dibahasakan nawaitul wudu'a adaan lihadzal mayit. Kalau laki-laki, kalau perempuan lihadzil mayitati. Jadi kalau sudah bersih, kotorannya sudah bersih, baik kubur dan dubur, mari kalian saja, pokok mari bersih, baru diwuduin. Belum niat mandi terakhir. Selama ini kan niat mandi semua ada. Pas niat itu keliru. Yang sunnah itu, yang baik itu wudhu duluan, diwudhui dulu, kemudian niat mandi. Seperti orang itu. Jadi kalau kita mandi junub, mandi hadas besar, sebelum mandi itu disunahkan berwudhu dulu, Bapak. Baru mandi hadas besar. Terus Bapak, tata cara memandikan. Tadi itu masih dibersihkan kotoran. Cara membersihkan kotoran dan najis, kemudian diwudhui. Sekarang cara memandikan. Baru ini proses memandikan niatnya ya pada waktu ini sudah. Kepala dan jenggotnya disabuni dan disisir pelan-pelan agar rambutnya tidak rontok. Bila ada rambut yang rontok maka wajib dikubur dan sunnah dimasukkan ke dalam kain kafan bersama mayit. Mun pada obung mayit rontok, kotu sabar ke dalam kafan, tak oleh buang, harus dikubur bersama mayit. 2. Sabuni seluruh tubuh mayit, siram dengan air sabun. 3. Siram seluruh tubuh mayit dengan air bersih untuk menghilangkan sisa sabun. Dimulai dari sebelah kanan. Nah, coba sini Mas Jato tadi. Dari kain togel dulu. Dimulai dari sebelah kanan. Lalu mayit dimiringkan ke kiri untuk menyiram bagian punggung dada. Gantiannya dari kanan dulu kita siram yang kanan, miring. Nah, dari kiri. Jadi dari kanan dulu yang disiram. Terus Pak. Lalu mayit dimiringkan ke kanan untuk menyiram bagian punggung dari arah kiri, seperti tadi. Lanjut. Terakhir, ini proses memandikan mayit. Siram seluruh tubuh mayit dengan air yang dicampur sedikit kapur barus. Di kapur barusnya itu kan biasanya kalau kita beli peralatan untuk tajhizul mayit itu ada 2 bungkus kapur barus. Yang 1 bungkus kita taruh di air, yang 1 bungkus lagi taruh di kafannya. Biasanya ada 2 bungkus, jadi dihaluskan, ya, dihaluskan dulu, terus dihalus, ditaruh di air, sebagian ditaruh di kafannya nanti.
Terus Pak. Dan pada saat inilah disunahkan berniat. Saya niat memandikan mayit ini. Jadi niat memandikan itu di belakang. Ketika disiram dengan air yang dicampur dengan kapur barus, pada saat itulah disunahkan untuk niat nawaitul musta'adaan li hadzal mayyit, niat saya memandikan mayit ini. Itu niatnya. Kalau nggak pakai niat, nggak masalah. Niat memandikan ini sunnah, Pak. Memandikannya wajib. Memandikan mayit itu wajib, tapi niatnya sunnah. Kalau nggak pakai niat, tetap sah. Lain dengan wudu. Wudu tadi itu, wudunya itu sunnah, Pak. Mayit tidak diwudui tidak masalah. Tapi niat wudu wajib. Kalau mewudui mayit tanpa niat, berarti tidak sah. Lain dengan memandikan. Kalau memandikan nggak pakai niat sah. Tapi kalau mewudui mayit tidak pakai niat tidak sah wudunya. Cuma hukumnya wudu itu sunnah. Sedangkan memandikan mayit hukumnya wajib. Wudu sunnah. Jadi meskipun tidak diwudui, tidak apa-apa. Kenapa tak masalah, Pak? Karena wudu ini sunnah. Sedangkan memandikan itu wajib. Cuma tidak wajib niat. Meskipun tidak pakai niat, masa tak mampu niat tak apa. Seperti mandi. Jika ingin sempurna, basuhan air yang dicampur kapur barus diulang 3 kali. Jadi jumlahnya 5 basuhan. Disabuni, dibilas sampai bersih. 3. Disiram pakai air bercampur sedikit kapur barus sampai rata, disertai niat memandikan mayit. 4. Air bercampur sedikit kapur barus sampai rata. 5. Air bercampur sedikit kapur barus sampai rata. Itu cara menyiram. Jadi setelah disabuni, dibilas sampai bersih, pakai air biasa, air mutlak. Air biasa tidak dicampuri apa-apa. Yang kedua itu. Yang pertama setelah disabuni, kedua dibilas sampai bersih, pakai air biasa. Yang ketiga pakai air bercampur kapur barus. Yang keempat pakai air bercampur kapur barus. Yang kelima pakai air bercampur kapur barus. Lanjut. Lebih sempurna lagi, muntro lebih sempurna boleh dengan 7 kali basuhan. Disabuni, dibilas, disabuni lagi, dibilas pakai air biasa. Ya. Yang kelima air bercampur kapur barus. 6 air bercampur kapur barus. 7 air bercampur kapur barus. Itu lebih sempurna lagi. Lebih sempurna lagi dengan 9 kali basuhan. Sampai abid ya, Pak. Dengan rincian sebagai berikut: disabuni, dibilas pakai air mutlak. Disabuni, dibilas pakai air mutlak air biasa. Disabuni, dibilas pakai air biasa. Terus ke-7, ke-8 dan ke-9 dicampur dengan kapur barus. Ini basuhan yang paling sempurna. Inti prosesi memandikan ini, intinya dari yang saya terangkan dari tadi, intinya 1. mengeluarkan kotoran perut sunnah. 2. mensucikan semua najis, hukumnya wajib. 3. membersihkan semua kotoran gigi, hidung dan kuku, hukumnya sunnah. 4. mewudui, hukumnya sunnah. 5. menyabuni kepala dan seluruh tubuh lalu membilasnya, hukumnya
sunnah. 6. Menyiram dengan air mutlak, ini wajib. Sunnah dicampur dengan kapur barus, sunnah disertai niat memandikan. Dicampur kapur barus itu sunnah Pak ya. Seandainya tidak ada kapur barusnya, pakai air mutlak, pakai air biasa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sunnah disertai niat memandikan itu juga sunnah. Tidak pakai niat, tidak apa-apa, memandikan tetap sah. Setelah dimandikan, lemaskan kembali seluruh persendian mayit sebagaimana sesaat setelah wafat. Kayak tadi itu. Jadi dilemaskan dulu ya. Setelah dimandikan, sebelum dianduki ini dilemaskan lagi. Ya. Ini sunnah Pak ya. Tidak dikerjakan, tidak apa-apa. Ya, tidak usah bertengkar gara-gara sunnah. Nah, Pak atau gara-gara Muawiyah suruh boleh, tahu leh. Ya. Jangan sampai atokan berkaitan gara-gara sunnah. 2. Dihanduki. 3. Rambut yang panjang digepar atau digilung, menopul lancang gilung. Mas laki atau bini ada menopul lancang gilung, disunahkan, itu sunnahnya. Jangan dipotong Pak, dipotong nggak boleh. Kalau rontok ya seperti tadi harus dikubur bersama mayit, dimasukkan ke dalam lapangan. Ada yang wasiat, dulu pernah ada yang wasiat, kalau saya mati jenggot dan kumis saya agar dicukur. Karena wasiatnya ya dilaksanakan, tapi ya itu rambut cukurannya itu juga ikut dikuburkan bersama mayit, ditaruh di kafannya. Lanjut Pak. Mengkafani. Ini lanjut apa pertanyaan dulu? Ya, untuk tajhizul mayit malam ini karena waktunya sudah malam. Kalau memang ada pertanyaan selanjutnya bisa melewati Iyas Asemrowo tadi yang sudah disebutkan pengurusnya. Jadi kalau memang ada kejadian atau pertanyaan bertanya tentang hukum seputar jenazah bisa melalui pengurus Iyas yang ada di BK Asemrowo. Untuk saya pribadi kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.